Halo, berjumpa lagi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan kuadrat. Jadi kelas 9 semester ganjil bersama Pak Eka. Nah, baik kita menuju ke materi ya. Jadi ada 4 bagian yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama kita mempelajari tentang pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, nanti definisinya ya. Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan nilai A, B, dan C adalah bilangan real. Serta nilai A tidak boleh sama dengan 0. Nah, adapun bagian-bagiannya, jadi AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C itu sebagai ruas kiri. Artinya di sebelah kiri sama dengan. Nah, kemudian angka 0 itu berarti ada di ruas kanan sama dengan. Nah, berikutnya AX pangkat 2, BX, C, dan 0 itu disebut kita dengan suku. Ya. Nah, berikutnya ada nilai A, nilai B. Itu adalah bilangan di depan variabel. Itu kita namakan dengan koefisien. Nah, berikutnya X di suku AX pangkat 2 dan di suku BX itu berarti X-nya berfungsi sebagai variabel. Jadi pengganti dari suatu bilangan. Nah, terakhir, angka 2 dari AX pangkat 2 itu berfungsi sebagai pangkat dari variabel X. Nah, kemudian konstanta, jadi C, artinya bilangan yang berdiri sendiri. Sedangkan A dan B tadi adalah koefisien, yaitu bilangan yang ada di depan dari variabel. Nah, lanjut ya. Jadi jika A, B, dan C adalah bilangan rasional, maka persamaan di atas itu kita namakan dengan persamaan kuadrat rasional. Artinya nilai A, B, dan C itu bisa berbentuk pecahan. Contoh, jadi kita perhatikan ada 5x pangkat 2 tambah 2x dikurang 6 sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian jika A sama dengan 1, maka kita akan mendapatkan persamaan. Jadi nilai A kita ganti dengan 1. Ya. Jadi x kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita namakan dengan persamaan kuadrat biasa. Contoh, jadi x kuadrat ditambah 8x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, berikutnya, bagaimana jika nilai b sama dengan 0? Jadi nilai b kita ganti dengan angka 0. Sehingga kita dapatkan ax pangkat 2 ditambah c sama dengan 0. Persamaan ini kita namakan dengan persamaan kuadrat sempurna. Artinya, nanti kita akan mendapatkan nilai X itu adalah sebagai nilai yang sama, namun berbeda tanda. Contoh, X kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Nah, lanjut, bagaimana jika C sama dengan 0? Kita akan mendapatkan persamaan AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita namakan dengan persamaan kuadrat tidak sempurna. Contoh, 2x pangkat 2 ditambah 7x sama dengan 0. Nah, berikutnya, jadi misal contoh kita berikan 5x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 21 sama dengan negatif 27. Nah, di sini karena belum dia berbentuk x pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0, kita akan rubah dulu bentuknya ya. Jadi silakan diubah, akan menjadi sebagai berikut. Perhatikan di sana masih angka min 27 ya, biar hilang. Kita makan masing-masing ruas dengan 27. Sehingga kita akan dapatkan
5x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga nilai A kita dapatkan 5, B-nya 7, dan C-nya 6. Nah, seperti itu ya. Jadi harus sesuai dengan bentuk umum dulu. Baru bisa menentukan nilai A, B, maupun C. Nah, ini sebagai latihan silakan ya. Silakan dicatat. Kemudian silakan dikerjakan. Jadi, Pak lanjutkan ya. Definisi akar. Nah, di sini yang paling mendasar adalah yang harus kita pahami adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Apa itu akar-akar? Akar-akar artinya semua nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Jadi memenuhi ini artinya jika nilai X kita ganti atau substitusi, maka nilai di ruas kiri akan sama dengan nilai di ruas kanan. Artinya ruas kiri sama dengan 0 ya. Nah, contoh, tentukan apakah nilai X yang diberikan merupakan akar persamaan atau bukan. Nah, misalnya X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Kita akan ganti dengan X sama dengan 2. Kita masukkan nilai X sama dengan 2 ke dalam persamaan. Maka kita akan mendapatkan 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 dikurang 10 sama dengan 0. Hasilnya apa? 4 tambah 6 dikurang 10 sama dengan 0. Kita lanjutkan lagi. Menghasilkan di ruas kiri 0, di ruas kanan juga 0. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Artinya, X sama dengan 2 merupakan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, selanjutnya, definisi akar sudah Pak sampaikan tadi. Untuk latihan, jadi silakan Pak berikan soal. Tentukan apakah X yang diberikan berikut merupakan akar penyelesaian atau bukan. Nah, kesimpulannya, jadi di sini Pak berikan, kalian bisa baca dengan baik ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kemudian, ya, bentuk umum ini, jika A sama dengan 0, maka kita akan dapatkan persamaan garis. Nah, sedangkan jika persamaan kuadrat ini juga kita bagi menjadi 4 bentuk, yaitu ada yang rasional, bentuk sempurna, tak sempurna, atau yang biasa sesuai dengan nilai A, B, maupun C. Nah, berikutnya, jadi akar atau penyelesaian artinya nilai variabel yang memenuhi persamaan kuadrat, sehingga ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Nah, berikutnya, silahkan kalian coba untuk latihan ya. Jadi ini Pak berikan soal, silahkan dikerjakan. Nah, berikutnya kita menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, di sini ada 3 cara ya. Faktorisasi, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga rumus ABC. Jadi Pak berikan garis besarnya ya untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, faktorisasi. Jadi sebelum menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi, terlebih dahulu kita perhatikan perkalian seperti berikut. Jadi misalnya A kali B sama dengan 0. Artinya, yang harus dipenuhi adalah A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi ini adalah kunci dari pemfaktoran. Nanti ada 3, ada persamaan kuadrat sempurna, persamaan kuadrat tak sempurna, maupun persamaan kuadrat dengan 3 suku. Ini lebih lanjut kita akan pelajari pada pertemuan minggu depan. Nah, langkah kedua yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yaitu artinya ya merubah bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk persamaan kuadrat sempurna ya. Jadi ada 2, kita bahas seperti itu. Yang terakhir dengan rumus ABC ya. Jadi adalah rumus yang kita gunakan untuk mencari akar atau selesaian dari persamaan kuadrat yang mensubstitusi atau mengganti nilai koefisien dan konstanta. Artinya kita mendapatkan nilai A, B maupun C yang akan kita masukkan ke dalam rumus berikut ya. X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Inilah rumus ABC. Nah, latihan ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, nanti silakan tentukan nilai A, B, dan C baru masukkan dalam rumus ABC. Kemudian materi berikutnya adalah diskriminan. Nah, diskriminan. Jadi ini sebenarnya adalah nilai di bawah tanda akar pada rumus ABC.
Yaitu diskriminan ini sebenarnya secara garis besar atau rumusnya adalah D, itu simbol diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, diskriminan ini nanti akan berfungsi dalam menentukan jenis-jenis akar yang dimiliki persamaan kuadrat. Jadi ada 3. Jika D lebih besar sama dengan 0, maka persamaan tersebut akan memiliki 2 akar real berbeda. Nah, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat akan memiliki 2 akar yang sama atau kembar. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka persamaan tersebut memiliki 2 akar imajiner, tidak real, tidak nyata. Jadi punya 2 akar tapi tidak nyata. Nah, berikutnya jumlah dan hasil akar persamaan kuadrat. Jadi, misalkan persamaan kuadrat adalah sebagai berikut ya. Dengan x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan akarnya x1 dan x2. Maka jumlah akarnya adalah x1 tambah x2 sama dengan negatif b per a. Sedangkan perkaliannya x1 kali x2 sama dengan c per a. Nah, contoh misalnya, tentukan jumlah dan hasil akar persamaan berikut. X kuadrat tambah 4x kurang 21 sama dengan 0. Kita tentukan dulu ya nilainya. A-nya adalah 1, B-nya 4, C-nya adalah negatif 21. Kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi, X1 tambah X2, kita ulangi, X1 tambah X2 itu adalah negatif B per A. Kita masukkan, kita ganti yang menjadi negatif 4 dibagi 1. Karena B-nya 4. Hasilnya negatif 4. Kemudian, X1 kali X2 sama dengan C per A, jadi C-nya itu adalah negatif 21 dibagi 1, hasilnya negatif 21. Nah, sebagai latihan, jadi silahkan Pak berikan soal, kalian kerjakan. Nah, jadi kesimpulannya, jadi untuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C yang memiliki akar-akar X1 dan X2, maka akan berlaku jumlah akar-akarnya adalah negatif B per A dan hasil kali akar adalah C per A. Nah, jadi demikian yang bisa Pak sampaikan pada hari ini. Untuk materinya silahkan kalian pelajari dan nanti akan bisa kalian gunakan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Nah, ingat jangan lupa subscribe channel ini sehingga kalian bisa akan mendapatkan video-video berikutnya terkait dengan pembelajaran persamaan kuadrat. Saya ucapkan selamat belajar.